Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Nurholis dari Politeknik Negeri Cilacap, jurusan Teknik Elektronika, Prodi D3 Teknik Listrik. Nomor nomor induk mahasiswa 18020404026. Saya akan mempresentasikan sistem suplai AC DC. Gambaran umum. Dalam pengoperasian tenaga listrik, terdapat dua macam sumber tenaga kontrol di dalam gardu induk, ialah sumber arus searah DC dan sumber arus bolak-balik AC. Sumber tegangan untuk kontrol selalu harus mempunyai keandalan dan stabilitas yang tinggi. Karena persyaratan inilah dipakai baterai sebagai sumber arus searah. Satu daya sumber DC digunakan untuk kebutuhan operasi relay proteksi, kontrol, dan skadatel. Gardu induk merupakan suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching rangkaian suatu sistem tenaga listrik, dan untuk menunjang keandalan sistem tenaga listrik terkait. Power supply utama gardu induk meliputi A. Tegangan AC. Arus yang mengalir dengan polaritas yang selalu berubah-ubah di mana masing-masing terminal polaritasnya selalu bergantian. B. Tegangan DC. Arus yang mengalir dalam arah yang tetap konstan di mana masing-masing terminal selalu tetap polaritasnya. C. Genset. Sebuah alat yang digunakan untuk memproduksi energi listrik dengan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip induksi elektromagnetik. D. Rectifier. Alat yang digunakan untuk mengubah sumber arus bolak-balik AC menjadi sumber arus searah DC. E. Baterai. Alat listrik kimiawi yang menyimpan energi dan mengeluarkan tenaga dalam bentuk tegangan listrik searah. F. Load break switch LPS. Alat yang digunakan untuk memutuskan dan menyambung tegangan listrik dalam keadaan berbeban. G. Mini circuit breaker MCB. Alat yang berfungsi untuk memutus hubungan listrik yang bekerja secara otomatis apabila ada arus atau beban lebih yang melebihi kapasitas dari MCB tersebut. Sistem AC di gardu induk merupakan suplai utama untuk pengoperasian peralatan utama seperti rectifier, penerangan, pendingin ruangan komputer, dan lain sebagainya. Untuk kebutuhan operasi relay dan kontrol di PLN terdapat dua sistem satu daya pasokan arus searah, yaitu DC 110 volt dan DC 220 volt. Sedangkan untuk kebutuhan skadatel menggunakan sistem satu daya DC 48 volt. Satu daya DC bersumber dari rectifier dan baterai, terpasang pada instalasi secara paralel dengan beban, sehingga dalam operasionalnya disebut sistem DC. Tujuan pemeliharaan sistem DC adalah untuk mengusahakan agar rectifier dan baterai berikut rangkaiannya selalu bekerja sesuai karakteristiknya, sehingga diharapkan sistem DC mempunyai keandalan yang tinggi. Diagram instalasi DC dapat dilihat pada gambar berikut. Ini merupakan gambar instalasi sistem DC. Lanjut, instalasi sistem AC. Instalasi pada gardu induk tegangan tinggi, gardu induk 150 kV atau 70 kV, atau gardu induk tegangan ekstra tinggi GTED 500 kV dapat dipasok dari transformator pemakaian sendiri 20 kV, genset tegangan rendah 380 VAC, dan sisi tersier transformator IBT 500 atau 66 kV pada GTED. Pada setiap
gardu induk atau GTED minimal harus mempunyai dua sistem AC yang siap menyuplai tegangan AC seperti contoh di bawah ini. A. Transformator PS 20 kV dan genset pada GI atau GTED. B. Sisi tersier transformator IPT 500 atau 66 kV dan genset pada GTED. C. Tegangan rendah 380 VAC, tegangan rendah dari jaringan distribusi dan genset pada gardu induk. Instalasi AC dibagi dalam beberapa kelompok yang dirancang sesuai dengan kebutuhan pemakaian beban. Pengelompokan sangat penting untuk menghindari terjadinya overload dan setiap busbar output dari pengelompokan tersebut harus dilengkapi dengan fuse atau LPS. Pengelompokan dari instalasi AC dibagi menjadi dua, yaitu grup esensial. Berikut merupakan gambar grup esensial. Grup esensial terdiri dari rectifier, motor-motor, penerangan, ruang kontrol, dan ruang relay. Gambar pengawatan satu garis untuk kelompok esensial dapat dilihat pada gambar berikut ini. Berikut merupakan gambar pengawatan satu garis untuk kelompok esensial. Grup common. Grup common terdiri dari penerangan, exhaust fan, sanitasi, dan pendingin ruangan gedung. Berikut gambar grup common. Gambar pengawatan satu garis kelompok common dapat dilihat pada gambar berikut ini. Lanjut, peralatan sistem AC. Pengoperasian suatu gardu induk memerlukan fasilitas pendukung, yaitu sumber tegangan rendah AC 380 volt yang diperlukan untuk sistem kontrol, proteksi maupun untuk sistem mekanik penggerak peralatan di gardu induk. Pada gardu induk 150 kV, sumber AC dipasok dari trafo pemakaian sendiri, sedangkan pada GTED 500 kV selain trafo PS dilengkapi juga dengan generator set yang diperlukan untuk keadaan darurat atau pada saat trafo pemakaian sendiri mengalami gangguan atau sedang dipelihara. Fungsi pemakaian sendiri di gardu induk berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tenaga listrik peralatan bantu. Pada umumnya dibutuhkan untuk memasok daya listrik peralatan di gardu induk antara lain yang ada di PPT tersebut. Batas operasi. Tegangan input di sisi primer hendaknya disesuaikan dengan spesifikasi teknis dari pabrik pembuatnya, dan tegangan output di sisi sekunder disesuaikan dengan karakteristik beban. Besarnya kapasitas daya terpasang trafo pemakaian sendiri biasanya diperhitungkan dengan besarnya beban dan melihat perkembangan atau perluasan pada gardu induk tersebut. Umumnya kapasitas trafo pemakaian sendiri adalah 200 sampai 800 kV ampere. Sistem pengaturan tegangan. Pengaturan tegangan diatur sesuai dengan tegangan kerja peralatan. Cara menurunkan dan menaikkan tegangan pada trafo pemakaian sendiri biasanya dengan merubah tab off load tab changer. Sistem pengaturan beban. Kapasitas dari trafo pemakaian sendiri ditentukan dengan memperhatikan faktor diversitas, yaitu perbandingan antara jumlah kebutuhan maksimum setiap bagian sistem dan kebutuhan maksimum seluruh sistem. Dalam hal ini, beban gardu dibagi menjadi beban kontinu dan beban terputus-putus. Lanjut, sistem pendingin. Jika kumparan dialiri arus listrik, maka pada inti besi dan kumparan transformator akan timbul panas akibat adanya rugi besi dan tembaga. Untuk mengurangi panas sebagai akibat kenaikan suhu yang berlebihan, maka pada transformator perlu dilengkapi dengan sistem pendingin. Dalam hal ini, sistem pendingin berfungsi untuk menyalurkan panas agar keluar atau terbuang dari transformator. Metode pengaliran media pendingin pada trafo pemakaian sendiri adalah
media pendingin minyak, dan udara sebagai media pemindah panas dilengkapi dengan sirip-sirip. Di atas terdapat gambar sirip-sirip trafo pemakaian sendiri. Agar peralatan dapat bekerja normal, maka PS perlu dipelihara secara rutin sesuai dengan jadwal pemeliharaan. Untuk mengetahui riwayat pemeliharaan, maka perlu dibuatkan lembar pemeliharaan yang harus didokumentasikan secara rutin. Berikut adalah jadwal pemeliharaan trafo PS, dapat dilihat pada tabel berikut. Ya, ini inspeksi mingguan. Lalu lanjut ke instalasi sistem DC. Instalasi sistem DC suatu gardu induk berfungsi untuk mengeluarkan suplai DC yang dipasok oleh rectifier atau charger 3 fasa maupun 1 fasa yang dihubungkan dengan 1 atau 2 set baterai. Terdapat 3 jenis instalasi atau suplai DC yang digunakan pada gardu induk, meliputi instalasi sistem DC 250 volt, instalasi sistem DC 110 volt, instalasi sistem DC 48 volt. Instalasi sistem DC 250 volt. Instalasi sistem 250 volt digunakan untuk menyalurkan suplai DC 250 volt yang dipasok dari rectifier atau charger 3 fasa serta dihubungkan dengan baterai untuk mengoperasikan peralatan pada instalasi gardu induk seperti motor-motor, relay proteksi, instrumen dan tripping dan closing coil. Instalasi sistem DC 110 volt. Instalasi sistem DC 110 volt digunakan untuk menyalurkan suplai DC 110 volt yang dipasok dari rectifier atau charger serta dihubungkan dengan baterai untuk mengoperasikan peralatan pada instalasi gardu induk seperti motor-motor, relay proteksi dan meter-meter digital, sinyal alarm dan indikasi, tripping dan closing coil. Berikut adalah gambar distribution board. Instalasi sistem DC 48 volt untuk komunikasi dan teleproteksi. Instalasi sistem DC 48 volt ini digunakan untuk menyalurkan suplai DC 48 volt yang dipasok dari rectifier atau charger serta dihubungkan dengan baterai untuk mengoperasikan peralatan pada instalasi gardu induk seperti SCADA atau RTU, teleproteksi unit, komunikasi PLC unit, continuous load, dan alarm, sinyal dan indikasi. Berikut gambar panel PLC. Dasar-dasar sistem AC ke DC. Gambar di bawah merupakan gambar sistem AC ke DC. Cara-cara mendapatkan tegangan DC menggunakan trafo. Ini adalah gambarnya, yaitu gambar jenis penyaarah, dan yang bawahnya lagi penyaarah 3 fasa 1 jalur 3 kutub. Dan ini lanjutan gambarnya, penyaarah 3 fasa 2 jalur 6 kutub. Bawahnya penyaarah 3 fasa 2 jalur 12 kutub, dan sampingnya penyaarah 6 fasa 2 jalur 12 kutub. Peralatan sistem DC. Prinsip kerja rectifier. Rectifier adalah suatu rangkaian alat listrik yang untuk mengubah arus listrik bolak-balik AC menjadi searah, yaitu DC. Rectifier yang dipasang di gardu induk berfungsi untuk mengisi muatan baterai, memasok daya secara kontinu ke beban, dan menjaga baterai agar tetap dalam kondisi penuh. Bagian utama rectifier. Bagian utama rectifier terdiri dari trafo utama, penyaarah, AVR, filter, rangkaian voltage dropper, dan sistem alarm. Transformator utama. Transformator utama yang terpasang pada rectifier biasanya merupakan transformator step down, berfungsi sebagai penurun tegangan dari tegangan AC 220 atau 380 volt menjadi 110 atau 48 volt. Contoh transformator utama sebagaimana yang diperlihatkan pada gambar 3. Besar kapasitas arus transformator utama harus disesuaikan dengan kapasitas baterai terpasang dan beban sumber DC
di kartu induk tersebut. Di bawah merupakan gambar transformator tenaga. Lanjut. Penyearah tiristor berfungsi sebagai penyearah dan pengatur tegangan keluaran dari transformator utama. Penyearah ini dari bahan semikonduktor yang dilengkapi dengan satu terminal kontrol untuk mengatur sudut penyalaan tiristor. Bahwa merupakan diagram penyearah tiristor sistem 3 fasa. Lanjut, filter atau penyaring. Filter berfungsi sebagai penyaring tenaga yang keluar dari rangkaian penyearah agar menghasilkan tegangan DC yang kandungan harmonisa atau tegangan ripple tidak melebihi batasan tertentu. Rangkaian filter terdiri dari rangkaian induktif, kapasitif, atau kombinasi dan keduanya. Di bawah merupakan gambar rangkaian filter penyaring. Ya, lanjut. AVR, Automatic Voltage Regulator. Automatic Voltage Regulator yang terpasang pada rectifier merupakan modul elektrik yang berfungsi untuk memberi trigger positif pada gate tiristor sehingga pengaturan arus maupun tegangan output rectifier yang mengalir ke baterai maupun ke beban dapat diatur sesuai kebutuhan. Di gambar di bawah merupakan modul elektronik AVR. Alarm unit, suatu perangkat elektronik yang berfungsi memberikan informasi ketika terjadi kondisi abnormal pada sistem kerja rectifier, antara lain AC failure, sumber AC input terganggu, lalu DC failure, output DC terganggu, high DC voltage, tegangan DC tinggi, earth fault positif, gangguan hubungan tanah DC positif, earth fault negatif, gangguan hubungan tanah DC negatif. Rangkaian voltage dropper. Voltage dropper berfungsi untuk menjaga stabilitas tegangan output rectifier ke arah beban pada saat rectifier beroperasi. Pada pengisian floating, baterai terpasang di atas 86 sel equalizing atau boosting. Gambar di atas merupakan diagram voltage dropper. Bisa dipahami kan? Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah menjelaskan, saya mohon maaf karena saya hanya manusia biasa. Maaf, saya dalam video nunduk terus karena saya baru kali ini buat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.